Bismillahirrahmanirrahim. Anna rajulan jaa ila Umar. Ada seorang lelaki datang menjumpai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Inna li umman balagha bihal kibar wa innaha la taqdi hajataha illa wa dhahri matiyatun laha wa uwaddi'uha wa asrifu wajhi anha fahal addaitu haqqaha." Ini orang tanya sama Umar radhiyallahu taala anhu, "Wahai Amirul Mukminin, aku nih punya ibu udah tua, udah renta. Dia itu udah nggak bisa apa-apa. Dia kalau mau ke kamar mandi, punggungku yang jadi kendaraan. Ke kamar mandi, aku yang memwudukkan dia dan aku memalingkan wajahku ketika aku memwudukkan dia, membersihkan dia. Karena nggak ada orang lain, dia yang melakukan itu. Apakah aku sudah membalas budi dia?" Qala la. Enggak. Kata Umar, la. Qala alaysa qad hamaltuha ala dhahri wa habastu nafsi 'alaiha. Bukankah aku, wahai Amirul Mukminin, sudah mengangkat dia di atas punggungku dan aku menahan diriku demi dia. Enggak kemana-mana, enggak keluar kota kemana-mana. Aku diam di rumah untuk dia. Apakah aku tidak membalas budi dia? Apa kata Umar? Enggak. Kenapa? Innaha kanat tasna'u dzalika bika wa hiya tatamanna baqa'ak. Ingat ibumu dulu. Ketika dia gendong engkau, ketika dia membersihkanmu, ketika itu dia mengharapkan engkau hidup. Dan engkau sekarang berbuat itu kepada ibumu. Kau ingin ibumu cepat mati. Kau ingin berlepas diri. Kadang kalau anak ngomong, ya aduh kesian ibu ya, mudah-mudahan udah cepat mati ibu daripada tersiksa di dunia ini. Padahal yang tersiksa bukan ibunya. Siapa? Dia. Si anak merasa nggak nyaman merawat ibunya yang sakit. Pintu surga jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, datang orang lain kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Ini kisah sering kita dengar. Tapi terkadang lewat aja. Datang seorang kepada Ibnu Umar mengatakan, "Hamaltu ummi ala raqabati min Khurasan." Aku gendong ibuku di punggungku, di leherku sini, dari Khurasan. Khurasan itu di mana jemaah? Di Iran sana. Jalan kaki ini dia, gendong ibunya. Antum gendong ibu mungkin dari depan rumah ke dalam aja kadang kala udah berat. Ini dari Khurasan berangkat haji dia. Ingin ibunya berangkat haji. Hatta qadaitu biha manasikal hajj. Aku sampai selesai melaksanakan manasik haji. Aturani jazaituha. Menurutmu aku sudah balas enggak budinya dia? Qala la. La. Wala talqatun min talaqatiha. Sakit dia ketika dia menjerit untuk mengeluarkan engkau dari perutnya, satu belum kau balas. Para jamaah, Ibnu Jauzi mengatakan, hendaklah orang yang berbakti tahu diri. Sebanyak apapun kebaktian dia, sebanyak apapun duit yang diberikan kepada ibunya, bapaknya, maka dia belum membalas budi orang tuanya. Dan seorang anak, ingat, yang sudah dewasa, jangan berpikir berubah. Aku kan sudah jadi bapak, Ustaz. Aku sudah memiliki anak yang dia wajib berbakti kepadaku. Nah, kau jadi bapak buat anakmu. Tapi buat ibumu kau tetap anak. Bos, jenderal, profesor, doktor. Iya, di kampus kau profesor. Di kampus kau doktor. Di markas kau jenderal. Di rumah kau anak buat ibu. Supaya kita sadar pangkat kita yang terhadap ibunda kita. Ma'asyiral muslimin, seperti apa sih cinta ibu kita kepada kita? Sulit untuk digambarkan. Kalau kita membutuhkan jantung dia akan kasihkan. Ada seorang pujangga, seorang penyair,
yang memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana cintanya seorang ibu kepada anaknya. Supaya kita sadar seorang muslim kalau ibu kita marahnya pun dengan cinta. Dia pukul anaknya dengan cinta. Anaknya mau nyebrang jalan, dia pukul. Kenapa? Karena benci? Tidak. Dia takut buah hatinya tertabrak. Penyair ini mengatakan, anak akan bacakan. Ketika anak baca ini, Masya Allah, betapa sayangnya ibu kita sama kita tuh. Dia mengatakan, aghram ru'un yawman ghulaman jahilan binuqudihi kayma yuhiqa bihi ad-darar. قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر فأتى فأغرز خنجرا في قلبها والقلب أخرجه وعاد على الأثر لكنه من فرط سرعته هوى فتدهرج القلب المعفر بالأثر ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر فارتد نحو القلب يغسل بما فاضت به عيناه من سيل العبر ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر فاستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤاد مرتين على الأثر. Dia bercerita, ada seorang lelaki yang membodoh-bodohin anak muda. Dia katakan, ente sini. Ente anak kasih fulus. Anak kasih permata, berlian. Dia ingin membodoh-bodohin anak ini. Tapi syaratnya satu. Kau datangkan jantung ibu. Ada anak-anak muda kalau sudah kena narkoba, kena apa, dikasih duit, berangkat tuh. Fa'ata, dia datang, dia jumpain ibundanya. Lalu dia tusuk ibunya. Dan dia keluarkan jantung ibundanya. Untuk ditukar dengan emas-emasan. Ditukar dengan perlian dan mutiara. Lalu dia cepat bawa tuh jantung. Dalam perjalanan, karena terburu-buru, dia tersandung. Ketika tersandung jantung itu menggelinding. Kemudian jantungnya bercampur dengan debu. Dalam kondisi jantung itu menggelinding. Nadahu qalbul Jantung itu memanggil anaknya. Wahai Ananda, wahai Anandaku, kau gak apa-apa anakku. Kau gak apa-apa kesandung anakku, kata dia. Suara itu yang penuh dengan kelembutan. Tetap seakan-akan suara itu adalah murka Allah Jalla Jalla kepada anak. Maka dia ambil tuh jantung ibundanya. Dia cuci dengan air mata yang menetes dan mengalir dari matanya. Lalu dia mengatakan, wahai jantung ibundaku, kau balas dendam atas kesalahan anakku ini. Kesalahanku tidak mungkin bisa diampuni. Maka dia ambil pisau yang dia gunakan untuk menusuk ibundanya. Dia hendak menusuk dirinya sendiri. Lalu jantung itu mengatakan, kufayatan, jangan anakku. Jangan kau bunuh aku 2 kali.